Beberapa tahun terakhir, dunia dipenuhi dengan satu kebiasaan yang dianggap mampu mengubah hidup seseorang. Namanya adalah journaling. Di YouTube, TikTok, Instagram, hingga berbagai buku pengembangan diri, kita sering mendengar saran seperti tuliskan apa yang kamu rasakan, catat target hidupmu, refleksikan harimu setiap malam, menulislah agar pikiranmu lebih tenang. Banyak orang mulai membeli notebook khusus, menggunakan aplikasi digital, bahkan membuat rutinitas pagi dan malam hanya untuk menulis beberapa halaman setiap hari. Mereka mengatakan bahwa journaling dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus, membantu mengenali diri sendiri, bahkan mempercepat pencapaian tujuan hidup. Pertanyaannya, apakah journaling hanyalah tren modern? Ataukah sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengajarkan konsep yang jauh lebih dalam daripada sekadar menulis isi pikiran? Yang menarik, lebih dari 900 tahun yang lalu, seorang ulama besar bernama Imam Al-Ghazali telah menjelaskan sebuah metode evaluasi diri yang sangat mirip dengan apa yang hari ini disebut journaling. Bukan sekadar untuk meningkatkan produktivitas, tetapi untuk menyelamatkan hati, untuk memperbaiki amal, dan untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Dalam video ini kita akan membahas apa sebenarnya journaling menurut dunia modern, mengapa kebiasaan ini begitu populer, apa manfaat yang telah dibuktikan banyak penelitian. Lalu kita akan melihat bagaimana Imam Al-Ghazali telah mengajarkan konsep yang jauh lebih lengkap dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan mungkin setelah video ini, cara Anda memandang journaling tidak akan pernah sama lagi. Apa itu journaling? Secara sederhana, journaling adalah kebiasaan menuliskan pengalaman, pikiran, perasaan, atau refleksi diri secara rutin. Berbeda dengan buku harian biasa yang hanya berisi cerita sehari-hari, journaling modern memiliki tujuan tertentu, misalnya mengevaluasi diri, mengenali emosi, merancang tujuan hidup, atau melatih rasa syukur. Ada banyak jenis journaling yang populer. Sebagian orang membuat gratitude journal, yaitu menulis 3 hal yang mereka syukuri setiap hari. Ada juga goal journal yang berisi target-target hidup. Ada reflective journal yang digunakan untuk mengevaluasi keputusan-keputusan yang telah diambil. Bahkan, ada emotional journal untuk membantu mengelola kecemasan dan tekanan batin. Intinya adalah satu, menulis membantu seseorang berdialog dengan dirinya sendiri. Karena seringkali pikiran kita begitu ramai. Tetapi ketika dituangkan ke dalam tulisan, pikiran menjadi lebih jelas, masalah menjadi lebih terstruktur, dan hati menjadi lebih tenang. Mengapa journaling menjadi sangat populer? Kita hidup di zaman yang sangat sibuk. Setiap hari kita dibanjiri informasi, media sosial, notifikasi, pekerjaan, target, persaingan. Tanpa sadar, otak kita hampir tidak pernah berhenti bekerja. Ironisnya, banyak orang mengenal dunia luar, tetapi jarang mengenal dirinya sendiri. Mereka tahu apa yang sedang viral, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hati mereka. Karena itulah journaling menjadi populer. Ia memberikan ruang untuk berhenti sejenak, merenung, mengamati diri, mengurai kekacauan pikiran. Apa kata penelitian? Dalam dunia psikologi, journaling telah banyak diteliti. Menulis secara reflektif dikaitkan dengan berbagai manfaat seperti membantu mengurangi stres, meningkatkan kesadaran diri, membantu mengelola emosi, memperjelas tujuan hidup, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Bahkan beberapa penelitian mengenai expressive writing menunjukkan bahwa menuliskan pengalaman emosional dapat membantu seseorang memproses pengalaman sulit secara lebih sehat. Namun, ada satu pertanyaan penting. Apakah tujuan akhir journaling hanyalah agar kita lebih tenang, lebih produktif, lebih sukses, ataukah ada tujuan yang lebih tinggi daripada itu?
Disinilah Islam menawarkan perspektif yang sangat berbeda. Islam tidak hanya mengajarkan menulis. Islam sejak awal adalah agama yang sangat dekat dengan ilmu dan tulisan. Wahyu pertama dimulai dengan kata, "Iqra", bacalah. Allah juga bersumpah dengan pena. Dan para ulama meninggalkan ribuan kitab sebagai warisan ilmu. Tetapi ketika berbicara tentang mengenali diri sendiri, Islam tidak berhenti pada aktivitas menulis. Islam mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu muhasabah. Muhasabah berarti menghisab diri sebelum Allah menghisab kita. Artinya, setiap hari kita mengevaluasi, apa yang sudah saya lakukan, apa yang salah, apa dosa saya hari ini, apa nikmat Allah yang saya abaikan, apakah saya semakin dekat kepada Allah, ataukah justru semakin jauh? Konsep inilah yang menjadi inti dari pembahasan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dan Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali tidak menggunakan istilah journaling, karena istilah itu memang belum ada. Tetapi beliau menjelaskan sesuatu yang esensinya sangat mirip, bahkan lebih lengkap. Beliau mengajarkan 4 tahapan penting dalam memperbaiki diri. Yang pertama adalah musyarathah, yaitu membuat perjanjian dengan diri sendiri di awal hari. Hari ini aku akan menjaga lisanku. Hari ini aku tidak akan menggunjing. Hari ini aku akan menjaga salat. Hari ini aku akan bersabar. Bukankah ini sangat mirip dengan goal setting modern? Namun bedanya, tujuannya bukan hanya sukses dunia, melainkan mencari ridha Allah. Tahap kedua adalah muraqabah, mengawasi diri sepanjang hari, menyadari bahwa Allah selalu melihat. Ini jauh melampaui sekadar mindfulness, karena kesadaran kita bukan hanya kepada napas atau pikiran, tetapi kepada pengawasan Allah. Tahap ketiga adalah muhasabah. Disinilah kita mengevaluasi seluruh aktivitas hari itu. Apa yang berhasil, apa yang gagal, dosa apa yang dilakukan, ibadah apa yang kurang. Disinilah konsep journaling Islami menemukan bentuknya. Dan tahap terakhir adalah muaqabah. Jika kita lalai, maka kita mendidik diri. Misalnya dengan memperbanyak sedekah, menambah ibadah, atau memperbaiki kesalahan. Bukan menghukum diri karena benci pada diri sendiri, tetapi karena ingin mendidik jiwa agar lebih taat. Perbedaan journaling modern dan muhasabah Islami. Disinilah letak perbedaan yang sangat mendasar. Journaling modern seringkali berpusat pada diri sendiri. Bagaimana aku merasa? Bagaimana aku berkembang? Bagaimana aku sukses? Bagaimana aku bahagia? Sementara muhasabah dalam Islam selalu berpusat kepada Allah. Pertanyaannya bukan lagi apa yang membuatku bahagia, tetapi apakah Allah ridha terhadap hariku hari ini? Bukan hanya apa targetku tercapai, tetapi apakah sholatku lebih baik? Bukan hanya apakah aku produktif, tetapi apakah waktuku bernilai di sisi Allah? Dengan kata lain, Islam tidak menolak refleksi diri. Islam justru menyempurnakannya. Bagaimana memulai journaling Islami? Jika Anda ingin mencoba, Anda tidak memerlukan buku yang mahal, tidak perlu aplikasi yang rumit. Cukup sediakan beberapa menit sebelum tidur, lalu tuliskan beberapa pertanyaan sederhana. Hari ini nikmat Allah, apa yang paling aku rasakan? Kesalahan apa yang paling banyak kulakukan? Apakah aku menjaga sholat dengan baik? Apakah lisanku menyakiti orang lain? Apa satu amal yang paling membuatku berharap kepada rahmat Allah? Apa satu kebiasaan yang harus kuperbaiki besok? Lalu akhiri tulisan itu dengan istighfar, dengan doa, dan dengan niat untuk menjadi lebih baik esok hari. Karena tujuan akhirnya bukan menghasilkan halaman yang indah, melainkan hati yang semakin hidup. Dunia modern mengajarkan kita untuk menulis agar mengenal diri sendiri. Islam mengajarkan kita mengenal diri agar semakin mengenal Allah. Dunia modern berkata, tulislah supaya hidupmu lebih teratur. Imam Al-Ghazali berkata, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab.
Perbedaannya mungkin hanya beberapa kalimat, tetapi arahnya sangat berbeda. Satu berakhir pada pengembangan diri, yang lain berakhir pada keselamatan akhirat. Mungkin inilah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil hari ini, bahwa banyak hal yang dianggap baru ternyata telah diajarkan oleh para ulama berabad-abad yang lalu, bukan karena Islam mengikuti perkembangan zaman, tetapi karena petunjuk Allah memang selalu relevan sepanjang masa. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bermuhasabah, memperbaiki diri setiap hari, dan menghadap Allah dengan hati yang bersih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.